Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai algoritma pemrograman. Nah, ini merupakan materi informatika kelas 9 pada semester 1. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada materi ini adalah kompetensi dasar pada pengetahuan, yaitu memahami persoalan komunikasi yang besar atau kompleks sehingga perlu mengusulkan solusi terstruktur. Sedangkan kompetensi keterampilannya yaitu mengembangkan program sebagai solusi dari pemecahan persoalan dan membuktikan bahwa solusi tersebut memenuhi kebutuhan yang diisyaratkan dan dapat memanfaatkan kit edukasi murah yang tersedia di pasar. Oke, kita lanjut. Apa itu algoritma dalam pemrograman? Nah, nanti kita akan belajar beberapa macam bagian. Yang pertama adalah mengenal tentang pengertian algoritma itu sendiri, dan juga fungsi dari algoritma. Kita juga dapat belajar mengenai cara kerja algoritma. Dapat juga kita belajar apa saja contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah penutup. Oke. Nah, apa itu algoritma pemrograman? Nah, kalau kalian mencari sumber-sumber yang dapat menjelaskan tentang algoritma pemrograman, misalkan di internet atau di berbagai sumber yang lain, dapat kita tuliskan bahwasanya algoritma pemrograman merupakan langkah-langkah yang ditulis secara berurutan untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Oke, lanjut. Nah, bagaimana penyajian algoritma itu nantinya? Nah, penyajian algoritma dapat dilakukan menjadi dua bentuk. Yang pertama yaitu bentuk tulisan. Nah, biasanya menggunakan pseudocode ya, atau kode dalam bentuk bahasa script, misalkan kalau kalian pernah melihat. Yang kedua, algoritma dapat dilakukan dalam bentuk gambar, biasanya dalam bentuk flowchart, diagram flowchart. Nah, silahkan nanti kalian cari di internet seperti apa bentuk-bentuk dari tulisan pseudocode maupun dalam diagram flowchart. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan mengenal tentang pengertian algoritma. Apa itu algoritma? Nah, ada beberapa macam definisi yang bisa saya tuliskan di sini. Yang pertama, algoritma merupakan langkah-langkah yang disusun secara tertulis dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, bisa juga merupakan suatu urutan atau alur yang dipakai dalam perhitungan atau pemecahan masalah secara sistematis. Bisa juga dituliskan bahwa algoritma merupakan penentuan algoritma dalam pemrograman merupakan hal dasar yang harus diketahui dan menjadi tahap awal dalam pembuatan program. Selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi algoritma. Apa saja fungsinya? Yang pertama adalah mengatasi permasalahan yang rumit dalam program. Yang kedua, mampu menyelesaikan program dengan sederhana atau mampu menyederhanakan sebuah program. Selanjutnya, yang ketiga adalah meminimalisir penulisan program yang berulang-ulang sehingga program itu sangat mudah untuk dipelajari. Dan yang terakhir adalah mudah mencari kesalahan atau bug jika terjadi kesalahan dalam penulisan program. Oke. Nah, sekarang adalah cara kerja algoritma. Nah, komputer itu merupakan pemroses saja, hanyalah salah satu pemroses. Nah, agar dapat dilaksanakan oleh komputer, algoritma itu harus ditulis dalam bentuk
notasi bahasa pemrograman yang biasanya dinamakan adalah program atau bahasa pemrograman ya. Nah, program sendiri adalah perwujudan atau implementasi teknis algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman sehingga dapat dilaksanakan oleh komputer. Nah, macam-macam bahasa pemrograman nanti kalian bisa cari di internet. Ada Java, ada Visual, ada Python ya, dan juga ada PHP, dan juga banyak yang sekarang beredar di pasaran. Demikian juga dengan framework ya, bahasa pemrograman sangat banyak dan mudah untuk dipelajari. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang cara kerja algoritma. Nah, bagaimana cara kerja algoritma? Di sini ada 4 tahap. Yang pertama, program ditulis dalam satu bahasa pemrograman dan kegiatan membuat program itu cara kerja yang pertama. Yang kedua, CPU berfungsi mengerjakan operasi-operasi dasar seperti perbandingan, operasi perhitungan, membaca, dan operasi menulis. Nah, yang ketiga, I/O device atau peralatan input-output yang memasukkan data atau program ke dalam memori dan alat yang digunakan komputer untuk mengkomunikasikan hasil-hasil aktivitasnya. Yang terakhir, bila proses menghasilkan keluaran atau informasi, keluaran disimpan dalam memori, lalu memori menuliskan keluaran tadi dalam piranti keluaran, misalkan dalam monitor, printer, dan sebagainya. Nah, ini merupakan cara kerja dari algoritma. Lanjut, contoh algoritma yang dapat kita ketahui ya, bukan hanya dalam bentuk pemrograman atau aplikasi atau software, tetapi juga algoritma itu bisa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya ketika hendak memasak mie rebus misalkan, atau kalian mau menggoreng sesuatu. Nah, ada langkah-langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu. Misalkan kalau di sini memasak mie rebus, yang pertama yaitu menyiapkan panci untuk merebus mie tersebut. Nah, panci sudah siap, maka barulah memasukkan air ke dalam panci dengan secukupnya. Nah, jangan lupa setelah itu panci yang sudah siap kita taruh di atas kompor, nyalakan kompor dan merebus air sampai mendidih. Nah, sehingga kalau sudah mendidih, tidak lupa kita harus membuka bungkus mie instan dulu. Nah, jangan langsung memasukkan mie instan karena kan ada bungkusnya. Nah, dengan demikian kita bisa memisahkan bumbu dengan mie, ya, lalu membuka bumbunya dan memasukkan mie instan ke dalam panci yang sudah berisi air mendidih. Nah, sampai proses itu kita menunggu mie tersebut matang, baru nanti dapat disajikan dalam wadah ataupun piring. Nah, dalam penyajian pun ada algoritmanya mungkin ya, yang perlu diketahui atau yang perlu dilakukan. Misalkan bagaimana menyajikan menarik, kelihatan lezat. Nah, seperti itu. Nah, itu merupakan algoritma yang sederhana. Nah, ada juga algoritma sederhana untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Dalam hal ini algoritma dan logika pemrograman itu sangat penting dalam pemecahan masalah. Contoh dalam algoritma matematika ya, yang sederhana yaitu misalkan di sini kita lihat untuk menghitung nilai Y dari persamaan Y sama dengan 3X plus 8. Nah, di dalam algoritma penulisannya seperti ini, urut-urutan langkah untuk menyelesaikan nilai dari X maupun Y, sehingga komputer nanti yang akan menjalankan. Contoh pertama adalah algoritma yang pertama adalah mulai. Nah, nanti
kita menentukan dulu. Nah, nilai X berapa? Kita hitung dulu nilai Y sama dengan 3X plus 8, sehingga nanti akhirnya komputer akan mencetak berapa nilai dan X, nilai X dan Y ya, sehingga setelah itu baru diketahui hasilnya. Nah, sama saja misalkan kita mengerjakan secara manual ya, dengan dari persamaan yang ada seperti itu, kita pasti akan menuliskan langkah-langkahnya. Nah, langkah itu merupakan sebenarnya adalah contoh dari algoritma. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari keterangan-keterangan dari penjelasan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwasanya yang pertama adalah algoritma merupakan prosedur untuk menyelesaikan suatu masalah, baik dalam ilmu matematika, ilmu komputer, bahkan masalah kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya dalam bidang komputer saja, dalam kehidupan sehari-hari pun memerlukan algoritma untuk menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya, algoritma itu mencakup perhitungan, penalaran, dan pemrosesan data yang dapat disajikan dalam bahasa alami, kode, dialog, diagram alur ya, flowchart. Nah, nanti kalian bisa cari bagaimana kode, diagram alur atau flowchart dalam penggunaan algoritma. Nah, selanjutnya algoritma dapat diekspresikan dan dianalisis melalui diagram alur tersebut atau flowchart tersebut, sehingga sangat mudah kita untuk membaca, sangat mudah kita untuk memahami alur suatu program ataupun sebuah aplikasi pemrograman. Nah, itu yang terakhir kita mengenal 3 jenis algoritma. Yang pertama adalah sequence, yaitu berupa urutan daripada proses yang akan kita lakukan. Yang kedua, kita juga mengenal namanya percabangan. Nah, kalau kita belajar di matematika juga ada jika maka. Nah, demikian juga dengan algoritma, itu merupakan jenis algoritma percabangan. Nah, yang terakhir kita belajar tentang looping atau loop, berulangan. Jadi dalam algoritma pemrograman kita belajar tentang bagaimana hal itu akan diulang kegiatan, sehingga tidak akan menulis ulang kegiatan yang sama. Misalkan aktivitas yang sama hanya ditulis sekali dan dilakukan berulang kali. Nah, itu merupakan bentuk dari perulangan. Oke, demikian materi pada kali ini. Silahkan kalian pelajari, kalian cari sumber-sumber lain yang ada di internet maupun di buku. Selamat belajar.